Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan ya soal ujian sekolah muatan pelajaran IPA SD. Ini adalah video yang kelima. Kemarin saya sudah menjelaskan di video sebelumnya soal dari nomor 15 sampai nomor 20. Nah, sekarang di video kelima saya akan bahas kembali soal ujian sekolah ya muatan pelajaran IPA ini di urutan soal 21 sampai soal 25. Kita perhatikan soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar organ pernapasan pada manusia. Bagian organ pernapasan yang berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara ditunjukkan oleh nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Di sampingnya di sini adalah penjelasan dari bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Yang pertama atau yang ditunjukkan oleh nomor 1 ya pada gambar kita perhatikan itu adalah hidung dan rongga hidung. Rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Nah, dari sini kita sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 21 ya. Jadi, bagian organ pernapasan yang berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara ditunjukkan oleh nomor 1 ya. Di sini yang pertama hidung dan rongga hidung, yang kedua pangkal tenggorokan atau disebut dengan laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan ketup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Kemudian yang ketiga yang ditunjukkan oleh nomor 3 ini adalah trakea. Trakea menghubungkan laring dan bronkus ya yang menjadi jalur bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Kemudian yang keempat, paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Nah, ini ya mengenai penjelasan bagian-bagian organ pernapasan pada manusia. Jadi sekarang kita bisa menentukan jawaban untuk soal nomor 21 adalah A ya. A ini adalah bagian pertama yaitu hidung dan rongga hidung yang berfungsi salah satunya adalah mengatur suhu dan kelembaban udara. Selanjutnya soal nomor 22. Pemerintah membuat penangkaran orang hutan di Tanjung Puting, Pulau Kalimantan. Itu tujuannya untuk apa? Ya, yang pertama, melestarikan jenisnya agar tidak punah, menjadi maskot atau ikon ya bagi daerah. Kemudian yang C diperjualbelikan untuk menambah devisa. D mengurangi populasinya agar tidak terlalu banyak. Yang D, yang C ini salah ya, diperjualbelikan untuk menambah devisa bukan, mengurangi populasinya apalagi. B menjadi maskot atau ikon itu juga bukan ya. Jadi yang tepat tujuan adanya penangkaran orang hutan di Tanjung Puting Pulau Kalimantan adalah untuk melestarikan ya. Jadi jawaban yang betul adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Yang B, C, dan D itu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada benda ya. Benda itu kan terbagi menjadi 3. Ada benda gas, cair, dan padat. Kemudian di sini di sampingnya itu ada sifat benda ya. Yang A volumenya berubah, B dapat menekan ke segala arah, C permukaannya yang tenang selalu datar, D bentuknya berubah sesuai wadahnya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya ditunjukkan oleh. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita harus tahu dulu mengenai sifat-sifat dari benda gas, cair, dan padat. Kita perhatikan di sini. Benda padat itu kuat dan kokoh, mampu menyerap panas, mampu menghantarkan panas, mudah ditempa, lentur. Kemudian benda cair bentuk sesuai wadahnya. Kemudian benda cair dapat mengalir, benda cair memiliki kemampuan untuk meresap atau melalui fori-fori. Kemudian benda cair memiliki volume yang tetap.
Benda gas menepati ruang, semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Dapat bergerak ke segala arah, ini ditentukan oleh tekanan udara. Benda gas menekan ke segala arah, bentuknya berubah sesuai tempat, kemudian volumenya berubah-ubah. Nah, kita lihat di sini kita jodohkan ya, nomor 1 dan B. 1 dan B berarti gas, B di sini adalah dapat menekan ke segala arah. Dan di sini kita perhatikan, salah satu dari sifat benda gas adalah dapat menekan ke segala arah. Jadi kita tentukan jawabannya adalah A ya, 1 dan B. Sementara yang lainnya misalkan B, 2 dan A. Berarti cair ya, 2 itu cair, A di sini adalah volumenya berubah. Cair itu volumenya tetap ya. Cair itu volumenya tetap. Kita lihat ya, benda cair salah satu sifatnya adalah volumenya selalu tetap. Sedangkan di sini 2 dan A itu volumenya berubah, salah. Kemudian C dan D itu adalah benda padat. Kemudian kita perhatikan mengenai sifat bendanya. 3 dan C berarti padat dan permukaannya yang tenang dan selalu datar, itu salah ya. Permukaannya yang tenang dan selalu datar itu adalah air gitu ya. Kemudian 3 dan D bentuknya berubah sesuai wadahnya, tidak ya. Benda padat itu ketika dimasukkan ke wadah lain atau ke wadah yang beda ya, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, maka bentuknya akan tetap seperti itu, tidak akan berubah. Jadi yang tepat jawaban untuk nomor 23 adalah A, 1 dan B. Jadi di sini adalah gas. Gas itu dapat menekan ke segala arah. Selanjutnya kita perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah asap. Asap itu adalah benda gas. Kemudian batu benda padat dan air mineral itu adalah benda cair. Dan kita lihat tabel yang menunjukkan pasangan tepat antara benda dan sifat-sifatnya. Misalkan kita lihat di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang A, yang B, yang C, dan yang D. Ini kita bandingkan antara volume dan bentuknya. Dan kita perhatikan pembahasannya. Benda gas itu bentuknya berubah sesuai tempat. Kemudian volumenya berubah-ubah karena gas dapat memulai mH. Kemudian 2, benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki volume dan bentuk yang tetap. Ya, volumenya sama, bentuknya sama. Ketika dipindahkan ke tempat yang lain, maka volume dan bentuknya akan tetap, tidak berubah. Nah, jadi gas tadi selalu berubah ya, baik bentuk ataupun volumenya itu berubah. Kemudian benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Bentuk sesuai wadahnya, air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas dan botol akan menyerupai botol dan gelas. Kemudian benda cair memiliki volume yang tetap. Jadi bedanya, kalau gas bentuk dan volumenya selalu berubah. Kalau benda padat, volume dan bentuknya akan tetap. Kemudian nomor 3, benda cair, bentuknya bisa berubah ketika dipindahkan, tetapi volumenya akan sama-sama saja. Jadi kita lihat jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 adalah yang C. Yang C, 1 di sini kita lihat benda gas, volume bentuknya selalu berubah. Nomor 2 berarti ini adalah benda padat. Ini volume dan bentuknya akan tetap tidak berubah. Kemudian yang ketiga di sini adalah benda cair. Volumenya itu tetap ya, ketika dipindahkan tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Gitu ya. Jawaban untuk nomor 24 adalah C. Selanjutnya nomor 25. Kita perhatikan di sini ada kegiatan dan perubahan wujud. Mengenai perubahan wujud itu berarti dari cair menjadi gas, dari gas menjadi cair, atau dari gas menjadi padat, dari padat menjadi gas ya, dan lain-lainnya itu ada namanya. Berdasarkan tabel tersebut, pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud ditentukan oleh A, yang A di sini 1 dan A, kemudian B 2 dan D, C 3 dan C, kemudian D 4 dan B. Kira-kira mana yang tepat? Ini kita harus tahu dulu ya, pembuatan garam tradisional itu seperti apa. Kita lihat gambarnya. Ini gambar petani garam ya, yang berada di daerah pantai atau daerah laut. Orang yang membuat garam secara tradisional itu membutuhkan matahari. Dengan adanya panas matahari itu bisa menguap atau memisahkan ya air dengan kandungan garam di air tersebut. Jadi si airnya menguap ya karena ada sinar matahari. Jadi ini adalah proses menguap ya, proses menguap. Kemudian di sini ada lagi mengkristal ya, pembuatan es atau dry ice gitu ya. Ini pembuatan dry ice dari gas karbon dioksida. Itu adalah mengkristal. Mengkristal di sini adalah dari gas ya. CO2 itu adalah gas. Kemudian mengkristal.
mengkristal di sini berbentuk padat gitu ya. Dari gas berubah menjadi padat, itu namanya mengkristal. Kemudian mencair. Nah, ini adalah yang ketiga, pemanasan lilin untuk membatik. Jadi lilin yang awalnya padat kemudian dipanaskan sehingga mencair ya. Pemanasan lilin untuk membatik ini awalnya padat kemudian berubah menjadi cair, namanya mencair. Selanjutnya menguap. Nah, di sini ketika orang memasak air hingga mendidih, itu adalah proses menguap ya. Proses menguap ketika air dipanaskan itu ada proses menguap. Nah, jadi kita jodohkan mana di sini yang tepat ya. Pasangan antara kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan perubahan wujud. Nah, 1 dan A berarti pembuatan garam, dengan A mengembun. Nah, ini salah. B, 2 dan D pembuatan dry ice atau es kering ya. Ini dengan D menguap. Salah juga, itu namanya mengkristal. Kemudian C, 3 dan C pemanasan lilin untuk membatik. Dari awalnya padat menjadi cair, itu namanya mencair. Berarti ini untuk C, 3 dan C itu betul ya. Pemanasan lilin untuk membatik itu perubahan wujudnya adalah mencair. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 3 betul. Kemudian yang keempat ini juga salah ya. Memasak air hingga mendidih itu bukan B, bukan mengkristal. Jadi memasak air hingga mendidih itu adalah bukan mengkristal. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 adalah yang C, 3 dan C. Itulah pembahasan soal ujian sekolah IPA SD di video kelima. Insya Allah nanti dilanjutkan kembali pada video ke-6. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.